Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, seluruh Dewan Pengurus Nasional, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan juga seluruh pengurus pusat maupun seluruh anggota IAI di seluruh Indonesia, baik di pusat maupun di seluruh wilayah. Para pembicara, hadirin sekalian yang berbahagia. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk bisa memberikan opening remark pada acara ini. Untuk itu yang pertama dan utama, saya sebagai Gubernur Bank Indonesia beserta anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-66 Ikatan Akuntan Indonesia. Kami di Bank Indonesia merasa berbahagia berkolaborasi dengan IAI untuk memajukan sistem akuntansi dan juga kontribusi bagi perekonomian nasional. Saya juga sangat berbahagia conference ini, Business Finance Accounting Conference tahun 2023 ini menghadirkan tema yang sangat tepat. Creating Value in Challenging World. Ada dua kata kunci dalam topik ini. Challenging works dan yang kedua, creating value. Pertanyaannya, yang pertama, challenging work seperti apa? Dan yang kedua, bagaimana kita creating value pada challenging work itu? Untuk itu, yang pertama, saya akan menyampaikan pemikiran saya mengenai challenging world. Banyak sekali dunia kita di global, nasional, maupun di berbagai daerah begitu cepat berubah. Banyak orang mengatakan VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Dan tentu saja terjadi fragmentasi politik secara geopolitik, fragmentasi geoekonomi, dan banyak sekali perubahan-perubahan yang begitu menantang, challenging world. Saya hanya ingin menambahkan tiga yang barangkali cocok dan perlu kita pikirkan di dalam conference ini. Tiga yang saling berkaitan. Yang pertama adalah perubahan struktur demografi. Yang kedua adalah digitalisasi. Dan yang ketiga adalah perubahan model bisnis. Ketiganya saling terkait. Demografi yang saya maksud adalah semakin meningkatnya dan semakin berperan pentingnya generasi milenial. Sekarang 70% penduduk Indonesia adalah milenial. Dari 270 yang bekerja, sekitar 70% sudah bekerja adalah milenial. Kurang lebih sekitar hampir 190 juta. Dalam 5 tahun ke depan, ini akan juga meningkat dari 70% menjadi kurang lebih 80%. Generasi X, generasi Y itu akan semakin ke atas, memimpin berbagai perusahaan di pemerintahan dimanapun juga. Bahkan generasi baru, generasi Alpha pun nanti 5 tahun yang akan datang sudah mulai dunia kerja. Generasi milenial sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk saya. Mereka sangat pintar, kreatif, inovatif, sangat kemudian cepat dalam bekerja, dan tentu saja ingin penantang yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang menantang baru, tidak suka di micromanagement. Yang jelas outputnya apa, mereka bisa mendeliver the best outcome. Inilah generasi kita yang akan datang, pemimpin-pemimpin kita masa depan. Yang kedua adalah digitalisasi. Ini berkaitan dengan demografi tadi. Internet of Things, online shopping, artificial
intelijen itu merambah tidak hanya dunia pendidikan, tapi dunia accounting, dunia finance, dunia bisnis. Dan Bank Indonesia terus melakukan digitalisasi ekonomi keuangan nasional, termasuk juga digitalisasi sistem pembayaran digital. Dan itu juga mengubah dunia kita dalam model bisnis. Kalau dulu adalah lebih banyak dunia barang, tapi sekarang adalah services, rekreasi, hotel, restoran, traveling, juga berbagai komoditas yang retail. 45% ekonomi kita adalah jasa. Kalau dulu produk primer, kemudian ke sekunder, sekarang 45% adalah services. Dan ini mengubah model bisnis yang dulu besar, large scale, menjadi small, medium enterprises. Schumpeter School of Thought bahwa small is beautiful, startup dan UMKM. Dan ini dengan digitalisasi tidak mengenal batas-batas wilayah bahkan negara dan interconnected world dengan milenial. Itulah tiga hal changing world yang tentu saja kita hadapi sekarang dan akan terus berkembang. Dan tentu saja banyak changing word yang tentu saja para pembicara bisa menambahkan. Saya hanya menambahkan tiga hal deh. Ingat, demografi ke milenial. Digitalisasi akan terus berkembang. Dan model bisnis yang ke services small dan tentu saja menggunakan digital dan dijalankan oleh para milenial. Itu bagian pertama, the changing world. Pertanyaan yang kedua adalah creating value. Bagaimana di dunia bisnis, finance, dan accounting creating values di dalam changing world ini. Inilah saya akan menyampaikan tiga hal yang mengingatkan saya tiga film yang saya suka. Sangat tepat untuk menjadikan motivasi kita dalam creating value. Apakah di bisnis, finance, ada accounting. Film yang pertama yang saya suka adalah What Women Want. Suatu kisah bahwa seorang editor laki-laki namanya Nick yang sangat piawai dalam dunia periklanan akhirnya kemudian harus mengakui kemampuan seorang wanita muda yang sangat pintar namanya Darcy untuk mengembangkan dunia periklanan. Sampai Nick kemudian jatuh di kamar mandi dan somehow bisa mendengarkan suara wanita. Dengan suara-suara wanita itu, Nick kemudian mulai belajar menyadari kesalahannya bahwa dalam changing world, one of the first that we have to do dalam creating value adalah knowing what the customer want, what the woman want. Apakah itu di dunia bisnis? Apa konsumer yang memerlukan? Dunia finance, dunia accounting. Tidak lagi seperti Nick yang lama, saya merasa tahu yang dari pengalaman saya dan merasa pongah, sombong. Belajarlah dan sadarlah untuk mendengarkan suara dari customer. Lah seperti film tadi, What Woman Want. Itulah pelajaran pertama untuk bisa creating value. Nomor dua, bagaimana kita creating value? Saya jadi teringat film yang sekarang lagi ngetop adalah Gadis Kretek. Bagaimana seorang wanita pada 60 tahun 60-an, Zheng Daxia, bisa meng-create suatu rokok kretek bagi laki-laki yang the best. Apa ingredient di dalam rokok kretek itu? Apa ingredient dalam creating value itu? Yang pertama dalam rokok kretek adalah bunga tembakau, serintil. Nah,
Itulah yang harus kita lakukan dalam creating value untuk bisa melayani konsumen. What women want. Kita harus tahu what is the best. Bagaimana kita bisa berkompetisi. Services apa yang kita bisa berikan lain daripada yang lain. Tidak bisa mengcopy, tapi harus mengkreating suatu spesifik kompetisi, daya saing. Itu kualitas yang menentukan bagaimana bisa meng-create value. Yang kedua dari rokok kretek, dari kisah garis kretek adalah tembakonya. Tentu saja dalam kompetitif di dalam bisnis, finance and accounting, kemampuan teknikal, apakah dalam akuntansi, keuangan, dan bisnis menjadi sangat penting. Kualitasnya sehingga betul-betul bisa mendukung Srindel tadi, competitiveness. Tapi lebih dari itu dalam kisah gadis kretek yang terus menjadi semangat Jengyah adalah bagaimana suara bapaknya yang selalu menuntun dia menjadi leader. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus melihat bagaimana tauladan, pelajaran dari yang dulu, sekarang maupun terhadap yang muda-muda untuk menjadi motivasi kita untuk creating value dengan kompetitif daya saing tersendiri, proses bisnis yang prima, dan motivasi untuk terus maju. Itu bagian yang kedua tipnya. One adalah knowing what women want. Dua, tahu 3 ingredient untuk creating value. Sintil, tembakau, dan energi tauladan yang sangat penting. Dan yang ketiga, mengingatkan saya pada film Habibie dan Ainun. Bagaimana leader kita, Pak Habibie, selalu learning new thing, ilmu, pengetahuan, inovasi, kreativitas yang membawa beliau dari Sulawesi Selatan menjadi ahli pesawat udara satu-satunya pada waktu itu di Indonesia, bahkan di dunia emerging, dan menjadi wakil presiden. Di dalam creating value, kita harus learning new thing, ilmu, pengetahuan, inovasi, belajar terus meng-create value. Itulah bagian kedua yang ingin saya sampaikan. How to create values in the changing world. One, satu, ingat what woman want, what the customer want. Dua, ingat gadis kretek. Tahukah Anda kompetitiveness Anda, spesifik keunikan Anda, serindel Anda, proses bisnis yang berkualitas, tembakau Anda, dan spirit untuk maju terus. Yang ketiga, belajar dari film Habibie Ainun untuk terus belajar ilmu pengetahuan, inovasi, kreativitas. Itulah semuanya yang kita bisa surviving to create values in the changing world. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan semoga konferensi ini menghasilkan ide-ide besar to create value in changing world. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.